Masih sama nggak Mas seleksinya? Ada administrasi, ada SKB, SKD gitu-gitu, atau sekarang udah beda nih? Akan mengeluarkan kisi-kisi gitu kan, kisi-kisi pokok bahasan kira-kira soalnya seputar apa saja sih gitu kan. Sejumlah 36.373 pelamar. Wih, dari berapa formasi tuh? 1.206 formasi. Wih, kok banyak banget, Mas. Ngeri ya. Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Dan kali ini topik kita adalah hal-hal yang mencangkup tentang masa depan seseorang ya. Kita akan membicarakan tentang seleksi CPNS atau rekrutmen CPNS bersama nih Mas Wahyu Heriansah, SIP MSI, Analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro SDM. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi. Wih, luar biasa. Hari ini Mas Wahyu menggunakan batik Harganas ya? Wah, terlihat oke nih dari sini nih. BKKBN banget pokoknya hari ini Mas Wahyu. Nah, sesuai ini ya, sesuai dress code di. Oh iya bener, hari Selasa ya. Dan kalau Biro SDM itu kalau di swasta adalah HRD-nya nih teman-teman, HRD-nya kantor BKKBN. Nah, Mas Wahyu sudah berapa lama nih di Biro SDM? Waduh, saya dari lahir di Biro SDM nih, dari 2010. Dari Berarti 2010. 14 tahun mungkin ya. Wih, luar biasa. Kok nggak pindah-pindah? Segitu nyamankah di Biro SDM Mas Wahyu? Nah itu saya lagi nunggu giliran dipindahin kayaknya. Mudah-mudahan sebentar lagi pindah lah ya. Mohon doanya. Oke, siap. Wah, apa nih hal paling menarik atau berkesan selama 14 tahun tidak pindah dari Biro SDM Mas Wahyu? Ya paling menarik tentu kita mengurusi ngurusin orang, kemudian bagaimana mengatur para pegawai gitu. Itu jadi hal yang menarik juga ketika kita bertemu dengan berbagai macam karakter pegawai. Kita harus melayani mereka. Tentu kita juga harus menyesuaikan ya dengan berbagai macam karakter pegawai yang kita layani itu gitu kan. Itu sih yang cukup menarik saya rasa. Luar biasa. Jadi ingat dulu waktu saya rekrutmen CPNS, kalau Mas Wahyu 2010 sudah lahir di BKKBN, saya baru kuliah tuh. Nah, Mas Wahyu, ini biasanya ya kalau HRD nih, kalau di kantor swasta kan namanya HRD, kalau Biro SDM itu orangnya jutek-jutek. Ini mitos atau fakta nih? Kalau orang Biro SDM tuh juga jutek-jutek. Kalau sekarang dijamin itu sudah jadi mitos ya, gitu kan? Oke. Kalau sekarang insya Allah Biro SDM itu siap melayani pegawai, tentu sesuai dengan berbagai batasan yang kita miliki ya, karena selalu Biro SDM itu pasti pegangannya adalah aturan atau regulasi gitu kan. Mungkin itu yang mendasari bahwa ini kaku nih gitu kan, jutek gitu kan, karena mungkin kita selalu mendasarkan atas regulasi tentang hal apapun yang akan kita bijaki gitu. Oh iya betul, biar tetap berintegritas juga gitu ya. Karena takutnya rawan gitu ya kalau di Biro SDM, apalagi mulai ngurusin seleksi CPNS. Nah, ini udah dimulai kah seleksi CPNS, pendaftarannya dari kapan nih Mas Wahyu? Sudah dimulai ya, sejak, kalau pengumuman kita sejak tanggal 19 Agustus ya. Nah, kalau untuk pendaftaran dimulai sejak tanggal 20 Agustus dan kemarin berakhir di tanggal 10 September karena sempat ada perpanjangan
masa pendaftaran tuh gara-gara teman-teman pendaftar itu banyak terkendala oleh e-materai ya, gitu kan. Banyak terkendala oleh e-materai yang di perurinya habis atau sistemnya nggak memadai, sehingga diambil kebijakan untuk memperpanjang masa pendaftaran, termasuk juga memperbolehkan penggunaan materai yang konvensional gitu. Oh gitu. Kalau jadi ingat kalau dulu daftar berarti ini kalau saya ingat-ingat berarti sekarang lagi masa seleksi administrasi gitu ya Mas Wahyu ya? Oh iya betul. Jadi sedang dalam tahap seleksi administrasi. Kebetulan kalau untuk saat ini ya posisinya seleksi administrasinya sudah kita rampungkan. Rencananya sih kita umumkan di akan segera kita umumkan nih gitu kan. Wis, hari ini gitu. Itu bareng nggak sih Mas Wahyu kalau semua kementerian maksudnya jadwal-jadwalnya seleksi pengumuman itu ada ketentuannya atau setiap instansi punya jadwal sendiri? Untuk jadwal memang ada jadwalnya yang ditentukan oleh BKN ya, oleh surat kepala BKN. Jadi setiap tahapan itu ada jadwalnya, ada range waktunya gitu kan. Ada seperti contoh pengumuman gitu kan, itu ada yang bisa dimulai sejak tanggal 15 sampai juga nanti di tanggal 19-an. Jadi memang untuk range waktunya sudah ditetapkan oleh BKN, namun instansi dapat menyesuaikan kondisi selama itu masih dalam range waktu yang ditentukan. Oke, berarti sama nggak Mas seleksinya? Ada administrasi, ada SKB, SKD gitu-gitu atau sekarang udah beda nih tahapan-tahapannya? Ya, kalau untuk di BKKBN masih sama ya gitu kan. Jadi tahap pertama di seleksi administrasi, kemudian nanti setelah seleksi administrasi seleksi kompetensi dasar ya gitu kan. SKD gitu ya? SKD ya, kemudian nanti 1 banding 3 terbaik gitu, satu formasi berbanding 3 kandidat ya. Yang terbaik itu akan diambil untuk pelaksanaan SKB, seleksi kompetensi bidang gitu. Kemudian barulah nanti kita ambil peringkat terbaik sesuai dengan jumlah formasi gitu. Lama dan banyak ya tentunya. Ngomong-ngomong yang daftar di BKKBN banyak nggak Mas Wahyu? Termasuk favorit nggak sih instansi kita? Ya kalau kategori nasional kita menurut menurut datanya BKN kita ada di peringkat 9 ya. Kita hanya kalah dari kementerian-kementerian besar tentu yang memang formasinya juga banyak seperti Kementerian Agama, kemudian pendidikan mungkin ya? Iya gitu kan, Kemendikbud gitu kan. Kita di peringkat 9, tapi kalau untuk non kementerian sepertinya sih kita peringkat pertama ya untuk non kementerian ya gitu kan. Keren, ternyata banyak minatnya ya. Ya, pelamar kita yang submit itu sejumlah 36.373 pelamar. Wih, dari berapa formasi tuh? 1.206 formasi. Wih, kok banyak banget, Pak. Ngeri ya. Waktu zamanku masih 1.000 berapa formasi, tapi pelamarnya baru masih 13 ribuan. Ini kok ngeri banget sampai 36. Iya, betul. Ini lumayan. Kami ngerjain verifikasinya juga. Wah. Aku seleksi administrasi gitu ya. Itu dicek manual nggak sih kalau seleksi administrasi, Mas Wahyu? Tentu kita cek dokumennya satu persatu ya. Cuma memang kalau sekarang kan kita tidak seperti dulu yang menggunakan berkas manual ya. Sekarang sudah menggunakan tools dari SSC ASN ya. Jadi kita cek dokumen satu persatu itu ya di aplikasi di depan laptop atau komputer ya. Justru memang agak sedikit lebih menyulitkan dibanding kita mengecek dokumen manual ya. Gitu kan, kalau di depan komputer atau laptop kan mata biasanya agak perih juga itu lama-lama kan. Iya benar.
Apalagi 36 ribuan ya. Dan Betul. banyak, pasti satu orang tuh berapa berkas yang harus dilihat gitu ya Mas Wahyu ya. Betul, itu mulai dari KTP, kemudian ijazah, transkrip, akreditasi, fast foto, ada surat lamaran, ada juga surat pernyataan. Kita minta dua surat pernyataan ya, surat pernyataan 1 dan surat pernyataan 2. Itu pernyataan apa tuh Mas Wahyu? Tak kira kalau pernyataan kalau udah keterima tuh. Itu surat pernyataan, kalau surat pernyataan 1 kan itu surat pernyataan standar ya, sesuai dengan formatnya BKN bahwa tidak terlibat partai politik, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang normatif lah, yang Ya. kalau surat pernyataan 1. Kalau yang surat pernyataan 2 memang kita custom khusus BKKBN ya. Ada beberapa hal yang dinyatakan ya, termasuk diantaranya bersedia untuk tidak pindah atau tidak minta mutasi selama 10 tahun. Oke, berarti ya itu saya masih ingat. Iya ya, ada itu tuh. Dan Mas Wahyu, ini dari 1.000 itu paling banyak tuh BKKBN menerima untuk formasi apa? Di pusat kah, provinsi, atau mungkin penyuluh lapangannya? Kalau untuk formasi terbanyak Yang dibutuhkan secara BKKBN? unit kerja ya gitu kan. Tentu yang formasi terbanyak ada di pusat ya gitu. Kita di pusat itu ada 265 formasi ya. Itu belum termasuk UPT. UPT sendiri kan ada 31 formasi gitu kan. Kemudian untuk sisanya 900 formasi itu disebar ke seluruh provinsi. Jadi memang sesuai dengan postur formasi itu pelamar terbanyak juga ternyata melamar ke pusat. Kalau itu dari sisi unit kerja ya. Kalau tadi perjabatan yang paling banyak formasi penata KKB gitu kan. Penata KKB. Iya, penata KKB, kemudian ada PKB PLKB ya. Sama juga pelamar juga menumpuk di formasi-formasi tersebut gitu kan. Di penata KKB ternyata paling banyak pelamarnya, kemudian PKB PLKB pun ya demikian gitu. Oke. Nah Mas Wahyu, ada batasan usia nggak sih waktu melamar ini? Oh iya, batas usia kita merujuk ke regulasi nasional ya, Permenpan 6, tentu paling rendah 18, paling tinggi 35 tahun gitu kan. Jadi memang mungkin banyak setelah kami lihat pendaftar itu yang masuk kategori di injury time gitu kan, mungkin kesempatan terakhir gitu kan. Coba-coba ya, kali aja beruntung ya Mas ya. Nah Mas Wahyu, kalau administrasi udah berarti nanti kalau yang diumumin nanti lolos berarti next tinggal tes SKD ya. Tesnya masih sama nggak sih sama dulu tuh Mas, ada psikotes gitu-gitu atau udah beda nih? Iya, untuk teman-teman yang lulus nanti kalau berdasarkan catatan kita ya, teman-teman yang lolos seleksi administrasi itu ada sekitar 76% dari jumlah pelamar. Jadi mereka lolos. Tapi ternyata banyak juga tuh yang tidak lolos atau TMS ya, tidak memenuhi syarat, itu sebanyak 24%, dan kebanyakan itu Kenapa tuh? tidak lolosnya ya karena hal-hal hal-hal sepele ya menurut Oh kita. ya, apa tuh hal sepelenya? Karena ketidaktelitian dari teman-teman pelamar sendiri sebetulnya gitu kan. Jadi banyak yang mungkin tidak membaca dengan seksama gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang kita minta ternyata tidak dipenuhi gitu kan. Padahal sudah jelas kita minta di pengumuman. Itu sih sebetulnya yang sangat kami sayangkan gitu kan. Sehingga seleksi administrasi ini bisa menggugurkan 24% dari pelamar itu gitu kan. Banyak juga ya, karena hanya kurang teliti aja ya Mas Wahyu ya. Ya, kemudian tadi untuk yang tesnya ya, tesnya juga
masih sama sih gitu kan, masih sama sampai apa namanya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Ada kalau SKD itu kan eh, tes intelijensi umum ya, TIU, Mm-mm. kemudian TWK, tes wawasan kebangsaan, Mm-mm. sama satu lagi TKP ya, tes karakteristik pribadi kalau saya nggak salah itu. Oh Cuma iya. masih sama aja sih sebetulnya, seperti seperti tes-tes apa namanya sebelumnya gitu kan. Dan itu pakai CAT ya Mas? Oh iya, CAT gitu kan. Itu datang ke pusat, kalau ngelamar ke pusat berarti datang ke pusat atau masih tetap di wilayahnya pendaftar gitu Mas? Jadi untuk lokasi itu memang dibuat fleksibel. Jadi pelamar dapat memilih dia maunya tes di mana gitu kan. Jadi nggak harus sesuai dengan di tempat yang dilamar. Jadi sepanjang itu tersedia lokasinya di pilihan di sistem itu. Mm-mm. Jadi teman-teman pelamar dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Biasanya sih memang Mm-mm. sebenarnya yang memilih lokasi tes terdekat gitu kan. Iya, berarti sekarang lebih enak ya. Kalau saya dulu harus datang ke pusat mau Oh, daftar di mana aja. betul. Sekarang BKN memang Heeh. terutama di Pulau Jawa ya, Iya. itu sudah menambah titik lokasi CAT itu sudah lumayan banyak ya. Seperti di setiap provinsi itu pasti lebih dari satu ya. Seperti contoh di Jawa Barat kan ada 3 titik lokasi kalau nggak salah, ada yang di Tasik, ada yang di Cirebon, ada yang di Karawang gitu kan. Begitupun Mm-mm. dengan provinsi-provinsi lain di Jawa, sepertinya juga ada beberapa titik mereka siapkan untuk mempermudah pelamar gitu. Ya. Kalau SKD kan berarti hasilnya langsung keluar ya Mas karena pakai CAT gitu. Berarti jangka waktu ke SKD ke SKB-nya deket ya. Iya, untuk SKD hasilnya memang dapat langsung diketahui oleh eh, pelamar ya. Tapi kan Hmm. memang untuk hasil kelulusannya tentu kita harus mengetahui atau menyelesaikan dulu seluruh Oh iya, SKD di seluruh lokasi di seluruh Indonesia kan, karena kita betul harus cari kompilasi. 3 ya Mas ya. Karena Ya, kita cari 3 itu ya perlu. iya, kita harus kompilasi semua gitu kan untuk nanti apa namanya mendapatkan hasil. Tentu tetap butuh waktu untuk kompilasi dan perankingan, dan semua itu memang Mm-mm. eh, pure dilakukan oleh BKN. Kita biasanya hanya terima hasil ya gitu kan. Ini setelah semua selesai, kemudian nanti kita diberikan daftar peserta yang memenuhi apa namanya yang Lolos lulus gitu. ya, berdasarkan ranking-ranking itu. Oke. Nah, kalau SKB nih, Mas. Dulu ada wawancaranya tuh. Masih sama berarti. Untuk SKB Mm-mm. kebetulan tahun ini kita hanya menggunakan CAT juga Oh, dengan CAT ya. aja. Jadi tidak ada yang namanya seleksi kompetensi teknis tambahan gitu kan. Memang kan dibuka ruang gitu kan, kementerian itu atau instansi itu dibolehkan untuk eh, apa namanya menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan gitu kan. Cuma memang untuk tahun ini BKKBN tidak melakukan itu dengan berbagai macam apa namanya argumentasi lah ya. Salah satunya Oh. tentu untuk kemudahan dan kepraktisan para pelamar gitu kan. Dan tesnya juga kayak SKD, Mas. Maksudnya nggak ke pusat di wilayah titik-titik tertentu. Sama, iya sama juga Oke. sesuai dengan wilayah yang mereka pilih, titik tes yang mereka pilih, karena pelaksananya juga masih sama oleh BKN ya, melalui Mm-mm. CAT-nya BKN. Oh, bentar Mas. Berarti Biro SDM BKKBN hanya menerima data gitu, nggak ikut seleksi gitu. Semuanya terima dari BKN atau ikut menyeleksi? Oh, gini, Mm.
Memang peran kita ini di seleksi CPNS ini seluruh instansi ya sama ya, bahwa untuk soal-soal memang dibuat oleh instansi pembina masing-masing gitu kan. Oke. Jadi misalkan BKKBN sebagai pembina PKB, PLKB sama penata KKB, tentu kita yang membuat soal gitu kan. Tapi contoh yang PPBJ, pengadaan barang dan jasa gitu kan, sebagai pembinanya tentu LKPP yang buat gitu kan. Jadi peran instansi itu di sana sebetulnya gitu kan. Nah, kemudian adapun untuk pelaksana tesnya gitu kan, toolsnya segala macam, Panitianya gitulah. gitu kan, infrastruktur dan lain-lainnya semua menggunakan BKN. Jadi memang semuanya sistemnya seperti itu, kecuali tadi yang saya sampaikan ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Memang seleksi kompetensi teknis tambahan itu diberi keleluasaan bagi instansi untuk menetapkan tool sendiri, kemudian menyelenggarakan sendiri gitu kan. Tentu atas persetujuan Menpan gitu kan. Tapi memang untuk BKKBN tahun ini kita tidak selenggarakan itu, kita hanya menyelenggarakan seleksi SKB yang melalui CAT-nya BKN saja gitu. Oke. Berarti kalau yang buat soal adalah instansi pembinanya, berarti bisa saja pelamar itu soalnya beda gitu Mas, berarti kayak misalnya melamar jadi Widya Iswara, melamar jadi penata KKB, mereka akan mendapatkan 2 soal yang berbeda. Ya, kalau di seleksi kompetensi bidang ya, gini kita bicara masalah seleksi kompetensi bidang. Soal-soalnya adalah sesuai dengan jabatan yang dia lamar gitu kan. Ketika dia melamar sebagai Widya Iswara, ya tentu soal-soal kewidya iswaraan yang akan keluar yang sudah dibuat oleh instansi pembinanya. Kalau dia melamar sebagai arsiparis misalkan, tentu soal-soal substansi perihal arsiparis itu sendiri yang sudah dibuat oleh instansi pembinanya, Andri gitu kan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan jangan khawatir, biasanya itu sesaat sebelum pelaksanaan SKD, Menpan itu akan mengeluarkan kisi-kisi gitu kan, kisi-kisi pokok bahasan, kira-kira soalnya seputar apa saja sih gitu kan. Itu biasanya setiap tahun Menpan mengeluarkan itu dan akan diteruskan atau diumumkan oleh instansi gitu kan. Jadi jangan khawatir gitu kan. Biasanya ada bahannya untuk teman-teman itu belajar nanti. Nah, kalau BKKBN berarti udah ngeluarin kisi-kisi belum ya? Nunggu SKB ya? Biasanya menjelang SKB nunggu surat resmi dari Menpan. Jadi yang mengeluarkan kisi-kisi secara resminya itu biasanya Menpan melalui surat resminya gitu kan. Oke, baik-baik. Jadi udah kebayang nih SKB. Nah, kalau SKD berarti soalnya sama ya, Mas ya? Kalau SKD ya? Ya, masih Oke, kalau SKD soal general kan, karena itu General. kompetensi dasar. Berarti nggak ada bahasa Inggrisnya gitu, Mas? Udah nggak ada ya? Di Nggak SKB ada. nggak ada, langsung bidang aja. Ternyata sebenarnya lebih ringan ya, yang sekarang lebih praktis karena mungkin sudah lama ya CAT ini, jadi kayaknya lebih praktis. Nah nih Mas Wahyu, aku kepikiran iseng-iseng dikit nih. Dari administrasi, SKD, SKB, bisa nggak di 3 jalur itu kita curang? Ya ampun, maksudnya peserta melakukan kecurangan gitu, atau ada celah gitu ya, rawan terjadi kecurangan gitu seleksi. Iya, kalau selama ini ya, yang area rawan kecurangannya itu hanya kemungkinan di orang yang menggunakan joki gitu kan. Tapi itu pun kalau dilihat dari pengalaman 1-2 tahun belakangan, yang menggunakan joki itu ya ketahuan, tertangkap
dan nggak main-main, mereka langsung didiskualifikasi gitu kan. Jadi karena kan kalau di tes yang sekarang itu nanti ketika kita akan melakukan apa namanya akan tes itu ada verifikasi deteksi wajah tuh. Jadi itu juga sudah diantisipasi sama BKN ya sebagai apa namanya sebagai panitia nasional ya. Kalau menurut kami sih ruang-ruang kecurangan itu ya menjadi tidak ada gitu kan. Kalaupun ada yang mencoba biasanya akan ketahuan ya gitu kan. Gitu. Iya ya ya. Iya ya, dulu aja masih seketat itu ya. Berarti sekarang juga jauh lebih canggih ya, sudah banyak persiapan. Nah, Mas Wahyu, dari ini berarti tahun kemarin ada nggak sih BKKBN seleksi CPNS tahun kemarin? Untuk 2 tahun belakangan ini kebetulan sepertinya K3K ya? di nasional juga sama, nggak hanya BKKBN. 2 tahun belakangan memang pemerintah kebijakannya lebih ke rekrutmen P3K ya. Jadi memang ini CPNS untuk yang pertama kalinya setelah terakhir di 2019 kalau nggak salah ya terakhir itu. Jadi ya bisa dipahami kalau pelamarnya itu membludak ya, karena di tempo kurun waktu itu ya tidak ada rekrutmen CPNS gitu kan. Oke. Iya benar, memang udah lama ya. Iya. 2019 benar. Nah Mas Wahyu, ini ada batas. Ini kan tadi kalau seleksi SKD, SKB itu berarti pakai nilai ya, skor ya. Ada ambang batas berarti. Ada atau ini yang tertinggi 3 aja nih yang diambil. Untuk ambang batas tentu ada ya gitu kan. Jadi di SKD itu ya, di SKD itu terutama ada nilai ambang batas, nilai ambang batas untuk masing-masing item ya. Yang 3 itu ya, 3 kompetensi itu ya. Iya, itu ada nilai ambang batasnya gitu kan. Saya lupa persisnya, mau saya cekkan dulu. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Tapi ada gitu ya. Dan itu diumumin ya, nggak sih Mas? teman-teman itu bisa akses secara umum loh kok. Oh bisa akses umum. Iya, jadi ketika coba aja googling itu kan nilai ambang batasnya itu ada itu sudah diketahui secara umum sebetulnya. Dan harus di 3-3-nya tuh lulus gitu ya Mas? Atau boleh? Harus. Jadi harus ketika salah satu itu ada yang kurang dari nilai ambang batas, yaitu memang tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu kan, ke SKB. Itu kalau untuk SKD ya. Kalau untuk SKB memang seleksi kompetensi bidang itu memang tidak ada nilai ambang batas ya. Kalau seleksi kompetensi bidang itu apa namanya, biasanya ruang untuk naik turunnya ranking peserta itu untuk di seleksi kompetensi bidang itu. Diambil yang paling tinggi gitu berarti? Iya. Karena porsinya adalah 60-40 ya. 60 SKB, 40 SKD. Oke. Wah, nih Mas Wahyu, dari pengalaman nih, karena udah lahir di Biro SDM, setiap formasi yang dibuka nih di BKKBN apakah pasti selalu terisi dengan pelamar CPNS baru, atau pernah nggak ada yang sama sekali nggak ada yang didaftar di formasi itu, atau nggak lolos di semua formasi itu? Biasanya kalau berdasarkan pengalaman pasti ada aja formasi yang kosong ya gitu kan. Entah itu karena memang pelamarnya minim gitu kan, nggak ada pelamar gitu kan. Ada juga yang pada saat seleksi administrasi gugur semua gitu kan. Atau juga ada yang tragis banget ya, tidak memenuhi nilai ambang batas. Ada juga yang seperti itu ya. Dan sepertinya di tahun ini juga kalau berdasarkan hasil seleksi administrasi cukup lumayan nih formasi yang kosong sepertinya. Oh gitu, karena nggak ada yang daftar gitu Mas Wahyu kalau yang kasus tahun ini?
ada yang tidak ada pendaftar ada gitu kan, terutama di Apa itu? provinsi yang ini ya, yang agak di timur. Oh gitu. Oh, Ya, dari yang provinsi gitu. iya, iya, yang paling banyak sih sepertinya itu di timur ya, di Maluku Utara itu 9-0 gitu kan. Di Ya. beberapa UPT juga sepertinya bakal ada yang kosong karena UPT termasuk pelamarnya juga kita kategorikan sedikit ya gitu kan. Oke. Mm-mm. Dan bisa karena melamarnya sedikit, bisa karena gugur di administrasi, di SKD gitu ya Mas Wahyu ya. Betul. Kalau Tapi ini kalau udah SKD, SKB aman ya. Maksudnya kalau sing tinggal satu tuh SKB berarti udah. iya betul. Ini masih jumlah sementara berdasarkan mitigasi kita nih yang kosong itu 106 nih di tahap Wah, seleksi administrasi. Itu kemungkinan akan bertambah seiring nanti hasil SKD gitu kan. sayang banget 106 Ini, gitu. Itu kalau misalnya kosong nggak bisa gitu kita rekrutmen lagi gitu untuk menutupi kekosongan itu Mas Wahyu. nggak boleh emang. Kok boleh harus nunggu BKN juga gitu bareng-bareng Iya, lagi. betul. Ya mungkin juga faktornya kan karena saat ini seluruh instansi rekrutmen bareng ya gitu kan. Jadi memang eh, pasti kekosongan-kekosongan itu akan terjadi ya, terutama di wilayah-wilayah yang secara teori ya di yang agak jauh ya di Peminatannya timur. kurang gitu ya. Iya, kalau misalkan yang di daerah-daerah sekitar, ya tentu yang kalau yang pusat sih sepertinya eh, Rame. rame gitu kan. Mungkin pada bingung juga nih, wah nih lulusan S1 ini bisa dipakai di kementerian mana gitu-gitu ya. Jadi bingung gitu. Betul, ya jadi banyak hal yang lucu sebetulnya kemarin pas Apa tuh? pas Apa tuh? pas apa namanya kita kelola call center kan, kita kebetulan ada call center di Telegram ya gitu kan. Itu Hmm. banyak pertanyaan pelamar yang menurut kita ya cukup cukup menghibur lah gitu kan, ya seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya jurusan jurusan S1 ini gitu kan, lulusan S1 ini, Eh, kira-kira saya sebaiknya melamar kemana ya gitu kan. Itu banyak Oke. sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebetulnya. Jadi Iya, iya, apa iya, iya. namanya, mereka banyak yang apa namanya bertanya tanpa membaca terlebih dahulu apa Iya. namanya dokumennya. Informasinya gitu ya, Iya, pengumumannya informasi ya. banyak sekali dan Itu antara nggak baca sama beboh mikir Mas, kalau orang Banyumas bilang. Udah cariin, aku S1 ini tolong carikan gitu bahasa ya gitu singkatnya. kan. Iya. Wah, kayaknya banyak hiburan juga nih, cukup viral kemarin. Oh ya, kemarin kalau di TikTok tuh banyak viral admin yang balesin seleksi berkas lucu-lucu gitu ya. Apa ini karena ini agak jauh sih dari tema. Sekarang kan mungkin yang lamar banyak Gen Z tuh, Mas. Ya, Apa tuh banyak lucu-lucunya dari mereka kayak mereka kan kayak mungkin teknologinya bagus, tapi mungkin ketelitian bagian daftar gitu-gitu ya. ya literasinya sih kalau dilihat dari apa namanya pelamar yang masuk dan dari sekian banyak yang TMS, kebanyakan menurut kami itu ya di literasinya kurang gitu kan, kurang baca gitu kan, kurang Kurang teliti. kurang teliti gitu kan. Jadi itu juga tercermin di apa namanya di pertanyaan-pertanyaan di call center di Telegram. Jadi kebanyakan itu eh, hal-hal yang sudah tertulis jelas ditanyakan kembali gitu kan, atau seperti tadi belum baca sudah nanya itu kan. Sepertinya memang karakternya lebih suka bertanya dibanding baca gitu kan. Iya, lebih pengen langsung tahu aja gitu ya intinya gitu-gitu. Iya, betul, gitu.
Tapi pengumuman BKKBN terkait dengan seleksi CPNS gitu-gitu, apakah sudah sangat masif gitu, Mas Wahyu? Maksudnya sudah terinformasikan dengan transparan gitu tentang semuanya, kapan seleksinya, apa formasi dan jurusan yang dibutuhkan gitu-gitu. Itu di mana sih pengumumannya, Mas Wahyu, kalau boleh tahu? Karena mungkin aku nggak ngikutin karena kan lagi nggak cari gitu ya. Ya, untuk pengumuman sebetulnya bisa diakses secara publik ya. Tentu yang paling utama di webnya BKKBN kita ada gitu kan. Kemudian di medsosnya BKKBN termasuk Instagramnya Biro SDM juga selalu kita update di sana gitu kan. Selain itu juga yang sebetulnya yang jadi portal nasionalnya kan di halaman SSC ASN ya. Jadi di sana itu sebetulnya sudah sangat transparan. Jadi pelamar itu bisa dengan mudah cukup dengan mengetikkan program studi jurusan S1 misalkan program studi apa gitu kan. Itu mereka sudah bisa langsung melihat di formasi apa saja yang tersedia di kementerian mana gitu kan. Jadi sebetulnya itu kalau mereka punya kemauan itu sangat dipermudah sekali dengan hadirnya teknologi saat ini ya. Jadi Iya benar, udah lebih gampang tuh. iya, tidak seperti beberapa tahun lalu lah gitu kan. Kalau sekarang medianya sudah disiapkan makin baik oleh BKN ya gitu kan. Gitu. Iya, mungkin malah zamannya Mas Wahyu mungkin nggak gitu ya pengumumannya ya. Oh iya, kalau zaman saya dulu masih Pakai apa tuh pengumumannya? terbatas ya, masih terbatas gitu kan. Iya benar. Sekarang jauh lebih dipermudah asal teliti membaca dan memahami gitu ya, Mas. Iya, mungkin karena eranya udah mulai bergeser ya. Generasi sekarang suka yang praktis gitu, singkat-singkat, pendek-pendek, gak suka yang panjang. Pengumuman CPNS kan pasti panjang banget tuh Mas Ayu. Iya, biasanya Iya. begitu gitu Iya kan. kan, kecil-kecil itu. Iya, mungkin ada sebagian pengelola SDM itu yang mazhabnya ya udah itu sekalian seleksi alam juga katanya gitu kan. Iya benar. Ya setuju, sepakat deh, itu harus seleksi alam tuh. Kita harus nyeleksi orang-orang yang benar-benar fighting gitu kan. Nggak ada lagi ya yang berarti sekarang nggak ada lagi ya Mas Wahyu PNS bawaan orang atau titipan siapa gitu. Dijamin sih kalau di BKKBN dijamin tidak ada lagi karena ruang itu memang tidak ada gitu kan karena seluruh tes baik itu SKD ataupun SKB kan hasilnya bisa langsung dilihat gitu kan. Kemudian pengolahannya pun oleh BKN kita terima hasil saja, kita tinggal mengumumkan. Jadi ruang-ruang itu menjadi hampir tidak ada menurut kami gitu kan. Kesempatan untuk begitu jadi nggak ada ya karena BKKBN sudah terima dari BKN gitu ya Mas Wahyu ya. Betul. Sekarang saya mulai paham nih Biro SDM kenapa gitu karena ternyata ruwet juga yang ngurusin orang ribuan ya Mas Ayu ya. Dengan kasus yang lucu-lucu tadi katanya. Iya. Dan itu manual gitu ya menyeleksinya berhari-hari berarti. Iya, dilihat satu persatu gitu kan berkasnya, kesesuaian berkasnya gitu kan. Dan itu ada 2 tahap seleksi administrasi itu. Jadi satu orang itu diperiksa minimal oleh 1 orang verifikator dan 1 orang supervisor. Jadi 1 pelamar itu diperiksa 2 kali. Jadi ada 2 tahap. Jadi memang effortnya lumayan juga ya dari sekian ribu pelamar itu gitu kan. Luar biasa. Ini memang momen-momen yang menyenangkan ya. Nih mau maaf nih, kadang nih PNS nih ya, kadang suka dibully tapi kalau lihat beritanya yang lamar puluhan ribu berarti masih bergengsi nih PNS. Ya Mas Ayu ya. Iya kan
memang ternyata selain dibully dan dicaci, ternyata diminati juga gitu kan. Jangan-jangan di antara para pelamar itu juga orang-orang yang bully dan mencaci juga gitu kan. Iya kadang kan gitu tuh Wak, dengan perbandingan gaji kadang bahkan mau naik gaji ada bulian dulu ya. Tapi Iya, ternyata tetap idaman gitu. tetap sepertinya apa namanya favorit gitu kan, Oh. maksudnya eh, hal yang dituju lah oleh sebagian besar orang paling tidak gitu kan. Iya betul dan mungkin kita bersyukurnya sekarang seleksinya sudah lebih transparan dan lebih baik ya. Dan Iya. kompetensinya gimana kalau dari Mas Wahyu nih udah berpengalaman menyeleksi dari berapa generasi nih berarti nih. Ini sekarang kompetensi para pelamarnya jauh lebih meningkatkah dari sebelum-sebelumnya gitu dengan nilai yang mungkin cenderung naik atau mungkin sama aja? Iya, kalau kita lihat trennya ya, memang makin kesini itu nilai-nilai mereka itu cenderung makin baik ya gitu kan. Mungkin banyak faktor sih, itu mungkin memang karena generasi-generasi sekarang dari sisi kompetensinya lebih baik gitu kan, atau juga mungkin apa namanya makin banyak juga kan bimbel-bimbel CPNS gitu kan yang kalau kita lihat iklan di medsos itu makin menjamur tuh gitu kan. Oh, bener Bimbel CPNS gitu kan, baik itu di medsos atau juga buku-buku juga banyak ya. banyak diakses, iya gitu kan. Jadi sepertinya mereka bisa dengan mudah, lebih mudah untuk latihan gitu kan. Seperti itu. Latihan baca dan soalnya juga masih sama gitu, punya tipenya sama dengan tahun-tahun sebelumnya kan di SKD. Betul, Iya paling ya. tidak membiasakan diri untuk menghadapi tipe soal yang kira-kira serupa lah gitu kan. Iya bener. Dan Mas Ayu nih jadi inget nih tadi kayak ada iklan di sosmed Coki-Coki itu juga sekarang banyak iklan ya. Berarti nggak usah percaya ya sama Coki ya. Mending belajar sendiri ya Mas Ayu. Ya, nggak usah percaya, nanti juga eh, nggak sebanding resikonya. Dan resikonya itu nanti begitu ketahuan maka akan didiskualifikasi dan di blacklist. Jadi di tahap di apa namanya di seleksi selanjutnya itu tidak diperkenankan ikut gitu kan jika ada. Jadi akan masuk daftar hitamnya BKN. Oh Jadi berarti bukan dikeluarin aja tapi nggak bisa daftar lagi di tahun-tahun mendatang gitu. ya ada dalam kurun waktu tertentu itu akan masuk blacklistnya teman-teman BKN kalau memang ketahuan itu misalkan pakai joki atau apa. Jadi menurut kami ya tidak sebanding lah dengan resikonya. Percayalah gitu kan pada diri sendiri. Oke. Dia Jadi yang motivasi nih. iya, jadi ya itu termasuk juga kalau misalkan ada yang pihak-pihak yang menjanjikan, oh saya bisa bantu nih gitu kan. Bisa bawa nih. Nanti pokoknya melalui jalur langit mana gitu kan. Pokoknya Anda lulus gitu kan dengan memberikan sejumlah uang sekian atau apapun gitu kan. Itu saya apa namanya garansi 100% penipuan gitu kan. Nggak bisa gitu ya. Kalau Anda tidak lulus sudah jelas kan uang melayang gitu kan. Kemudian Anda tidak lulus, dan kalaupun Anda lulus, yakinlah bahwa itu Anda lulus karena memang Anda sudah seharusnya lulus gitu kan, karena kemampuan diri Anda ya. Mereka cuma memanfaatkan momen-momen saja yang seperti Keberuntungan gitu ya. ya, memanfaatkan momen-momen aja gitu kan, ibaratnya gitu kan. Anda jadi kehilangan uang sejumlah sekian ya. Jadi ya jangan sama sekali percaya sama hal-hal seperti itu. Oke. Nah, Sahyu kalau dulu tuh kita boleh daftar 3 gitu. Satu orang bisa daftar 3 formasi, sekarang juga masih sama. Misalnya satu Enggak, untuk enggak. tahun iya, untuk sekarang regulasinya hanya diperbolehkan daftar satu formasi di satu instansi gitu. Oke. Jadi tidak seperti dulu ya, masih boleh
pilihan 1, 2, 3 gitu kan, atau di zaman saya yang masih bisa beberapa instansi melamar gitu kan. Kalau zaman saya seperti itu, masih Iya, bisa iya. melamar ke beberapa instansi. Kalau sekarang memang hanya diperkenankan di satu instansi atau satu formasi. Bahkan nih, kalau yang sudah melamar di CPNS yang sekarang tahun anggaran 2024, nanti kalau akan segera ada sih, insya Allah, seleksi P3K yang tahun anggaran 2024 itu juga tidak diperkenankan lagi mereka yang sudah melamar di CPNS. CPNS untuk melamar di P3K gitu. Jadi memang hanya 1 kali kesempatan gitu kan. Tapi kalau ada CPNS lagi masih bisa lagi nggak? Oh iya, untuk Oh. misalkan CPNS tahun anggaran berikutnya masih bisa. Oke, tapi Jadi kalau itu udah CPNS nggak ke ya P3K. regulasinya berlaku hanya di pengadaan atau seleksi tahun anggaran yang sama ya. Oke. Nah, Mas Wahyu nih, kalau udah keterima terus lihat gaji PNS shock gitu, terus mengundurkan diri, itu ada sanksinya nggak atau boleh nggak gitu? Ya, memang hal itu bisa saja terjadi gitu kan. Tapi seharusnya untuk tahun ini itu tidak terjadi lagi ya, karena range penghasilan itu ya, kalau tadi mengundurkan diri karena penghasilan ya, range penghasilan itu sudah kita umumkan sejak awal. Jadi Wis. begitu teman-teman pelamar mengakses SSC ASN, itu sudah tertulis untuk jabatan apa gitu kan, range penghasilannya sekian juta sampai sekian juta. Jadi memang sudah tertulis, sudah transparan ya dari awal gitu kan. Ini juga sebagai bentuk antisipasi dari Panselnas waktu itu gitu kan, dari BKN sama Menpan, banyaknya orang yang mengundurkan diri karena masalah penghasilan. Makanya sejak 2 tahun terakhir ini instansi diminta untuk mengumumkan juga range penghasilannya gitu kan yang didapat, sehingga seharusnya sih tidak ada lagi yang Alasan begitu. mengundurkan diri karena alasan Begitu. penghasilan tadi. Iya, karena udah transparan ya, udah milih ya. Tapi memang bisa saja terjadi karena beberapa hal tetap ada beberapa yang mengundurkan diri ya, kalau dilihat dari historis itu. Sanksinya tentu ada gitu kan, yang pasti kalau misalkan sudah kita usulkan NIP-nya gitu kan, sudah mendapatkan NIP, kemudian yang bersangkutan itu mengundurkan diri, memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi CPNS, itu ada diblokir untuk kepesertaan CPNS tahun berikutnya gitu kan. Jadi memang ada sanksinya yang diberlakukan nasional. Jadi NIK mereka itu kan nomor induk kependudukan ya, nomor KTP itu kan jadi dasar untuk nanti pemblokiran di sistem, sehingga nanti kalau ada seleksi tahun berikutnya ya akan terblokir datanya, tidak akan bisa untuk ikut lagi seleksi CPNS kalau mundur gitu. Tapi semoga nggak ada ya, udah seleksi capek-capek tuh itu ngalahin ribuan ya Mas Wahyu ya. Betul, mudah-mudahan nggak ada dengan tadi transparansi yang dilakukan sejak awal gitu kan, termasuk juga soal penempatan juga kan, teman-teman pelamar kan memilih penempatan sesuai dengan yang mereka inginkan gitu kan. Jadi seharusnya alasan-alasan untuk mengundurkan diri sih menjadi minimal gitu kan, bahkan udah disiapkan kan waktu daftar, harusnya mendaftar di sini ya Mas ya. Ya, dan Mas Wahyu, kalau peringkat 1 nih mengundurkan diri, apa peringkat 2 boleh naik apa enggak? Kalau yang di SKD itu kan ada 3 peringkat tuh Mas Wahyu. Nah kalau misalnya ada yang nggak mau lanjut nih dari peringkat 1 nggak mau lanjut ke SKB, apa peringkat 2 baik di SKB juga gitu?
Jadi gini ya, kalau misalkan dari SKD ke SKB Hmm, itu kan diambil tiga terbaik ya untuk di apa setiap namanya? jabatan. Ya, setiap jabatan itu setiap formasi maksudnya untuk Hmm. eh, lanjut ke SKB. Memang tidak ada mekanisme kalau nggak mau lanjut dia digantikan karena kan diketahuinya itu orang itu mau lanjut atau tidak biasanya dia datang atau tidak nanti pada saat SKB. SKB. Jadi Ya, ya, tidak ada betul. mekanisme untuk tadi orang naik peringkat pada saat SKD ke SKB. Tapi kalau misalkan nanti di akhir ya setelah kelulusan ya, Hmm. misalkan setelah eh, SKB. dinyatakan lulus kelulusan Hmm. akhir ya setelah SKB tentu kan. Kan setelah SKB itu langsung pengumuman kelulusan akhir ya. Nah, Hmm. ada yang mengundurkan diri gitu kan, itu memungkinkan untuk peringkat di bawahnya itu untuk naik menjadi peserta pengganti Wih, itu dengan nanti sama. catatan Oh, dengan dengan, catatan apa? dengan catatan yang mengundurkan diri itu tadi dia mengundurkan dirinya sebelum mendapatkan NIP ya gitu kan Oh, ada dua kondisi ya, mengundurkan hmm. diri setelah yang bersangkutan mendapatkan NIP, maka Hmm. dia tidak akan bisa digantikan oleh Siapapun. yang di bawahnya gitu kan. Hmm. Tapi kalau dia mengundurkan diri sebelum pengusulan NIP, misalkan contoh dia tidak melengkapi berkas gitu kan. Hah? Nah, itu masih dimungkinkan untuk ada peserta pengganti. Nanti peserta penggantinya pun ditentukan oleh BKN gitu. Oh gitu, bukan instansi. Bukan, itu Bukan tiba-tiba nama nama baru juga nggak bisa ya? nggak bisa. Tentu itu semua diolah melalui sistemnya BKN gitu kan. Ya, 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 Itu baik. teman-teman juga pasti bisa monitoring dengan mudah kok gitu kan. Siapa sebetulnya peserta yang berada di bawahnya itu gitu kan. Kan netizen sekarang pinter-pinter gitu kan. Iya benar. Janggal sedikit saja pasti akan jadi ramai jadi Rame. viral. Jadi sepertinya nggak ada kan ada yang berani deh untuk main-main. Iya benar, benar banget nih. Kayaknya susah nih kalau mau cari celah iseng gitu ya. Hmm. Nah, Mas Ayu nih untuk yang terakhir bagi tipsnya dong buat mungkin yang saat ini sudah seleksi berkas lolos ataupun yang pengen tahun depan nyobain di BKKBN biar lolos tuh gimana? Nggak pakai joki tentunya. Ini Mas Ayu Ya, banyak pengalaman pasti nih nyeleksi-nyeleksi. Gimana tuh Mas? untuk yang nggak lolos juga ya, untuk yang nggak lolos dulu ya, Ya yang kalau dulu. yang yang nanti seandainya jika teman-teman tidak lolos seleksi administrasi, eh, cobalah kita tahun depan jadikan tahun ini sebagai pengalaman gitu kan. Lebih teliti lagi gitu kan, baca pengumuman sesuai dengan yang diumumkan, penuhi dokumen sesuai dengan yang diminta. Jangan lupakan detail sekecil apapun gitu kan. Dan juga baca sendiri, jangan jangan sampai apa namanya cuma dikasih tahu orang. Banyak juga tuh karena teman-teman kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan di call center, kata teman saya berkasnya ini gitu kan, itu aduh gitu kan, masa kita mau menyerahkan nasib diri kita sama orang lain gitu kan. Jadi tolong jadikan pengalaman untuk lebih teliti dan lebih baik lagi di kedepannya, jangan sampai nanti tahun depan gugur lagi di seleksi administrasi gitu kan. Eh. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah lolos nih, sudah lolos seleksi administrasi, ya tentu mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu kan untuk menghadapi tahap SKD dulu lah, seleksi kompetensi dasar dulu nih disiapkan bagaimana supaya tidak hanya lolos passing grade tapi juga bisa menjadi peringkat yang terbaik ya, supaya nanti keangkut kuota untuk masuk SKB ya. Caranya banyak lah gitu kan.
di zaman sekarang semua serba mudah, banyak buku-buku referensi yang dapat dibaca, nggak hanya buku konvensional, tapi buku elektronik juga mudah diakses. Termasuk tuh juga tadi tuh yang saya sampaikan, banyak juga apa namanya, tryout ataupun mungkin juga bimbel-bimbel gitu kan, itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan diri teman-teman gitu Pak. Itu Yes, mungkin. luar biasa. Intinya percaya sama diri sendiri ya, bersiaplah. Seperti tagline-nya BKKBN ya, berencana ikut tukeran, jadi direncanakan dengan baik. Kalau yang nggak lolos tahun depan, direncanakan dengan baik, dibaca-baca lagi dengan benar gitu ya Mas Wahyu ya. Betul Wah, betul. luar biasa. Obrolan kita kali ini mungkin akan banyak diresapi nih oleh para pejuang-pejuang PNS ya, ASN tentunya. Terima kasih loh Mas Wahyu sudah menyempatkan waktu berbagi informasi yang ini, informasi yang menurut saya jarang nih dari sumbernya nih. Kapan-kapan ke Banyumas loh Mas Wahyu. Kita ngobrol di sebelah saya ini loh. Udah Ya, pernah ke Banyumas belum? insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada Oke. waktu dan ada umur ya. Ya ya, kita tunggu lah pokoknya di Banyumas. Pokoknya terima kasih sekali untuk semuanya, infonya, waktunya, dan kesempatannya kita bisa ngobrol. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dadah. Ya.